Soal PTS Agama Islam kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan mengingat nama surah. Dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 1. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat apa? Apakah A. Al-A'la, B. Al-Alaq, atau C. Al-A'raf? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat mengetahui tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Soal nomor 2. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama saat di mana? Apakah A. Gua Hiro, B. Lembah Hiro, atau C. Bukit Hiro? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat mengurutkan dengan benar posisi surah Al-Alaq dalam sebuah urutan tertentu. Soal nomor 3. Urutan yang benar surah Al-Alaq dalam tabel tersebut adalah: apakah A. 4, 3, 1, 5, 2, B. 4, 3, 5, 2, 1, atau C. 4, 5, 3, 1, 2. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Siswa dapat memahami arti dari kata Al-Alaq dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 4. Al-Alaq artinya segumpal apa? Apakah A. Daging, B. Tanah, atau C. Darah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat memahami dan memasangkan hukum bacaan dan kalimat yang diberikan dengan tepat. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Pasangan hukum bacaan dan kalimat yang tepat adalah apa? Apakah A. 1 sampai 2, B. 2 sampai 3, atau C. 2 sampai 5? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Siswa mampu mengidentifikasi lokasi ayat yang memberikan nama pada sebuah surah. Soal nomor 6. Apa yang menjadi asal nama surah Al-Alaq? Apakah A. ayat pertama, B. ayat kedua, atau C. ayat ketiga?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Siswa mampu menjelaskan arti kata al-alaq dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 7. Apa arti dari kata al-alaq dalam bahasa Indonesia? Apakah A. Segumpal darah, B. Umat manusia, atau C. Cahaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Siswa mampu menjelaskan di mana turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 8. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di mana? Apakah A. Gua Hiro, B. Mekah, atau C. Madinah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Alaq dengan tepat. Soal nomor 9. Surah Al-Alaq mengandung perintah kepada manusia untuk apa? Apakah A. Menyanyi, B. Membaca, atau C. Berdiam diri? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Siswa mampu menentukan asal penciptaan manusia menurut ajaran Islam dalam kandungan surah Al-Alaq. Soal nomor 10. Manusia menurut ajaran Islam dalam kandungan surah Al-Alaq diciptakan dari apa? Apakah A. Tanah liat, B. Segumpal darah, atau C. Air? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Siswa mampu menjelaskan pentingnya membaca dalam konteks agama Islam. Soal nomor 11. Menurut kepercayaan Islam, pentingnya membaca dipandang sebagai apa? Apakah A. Kunci ilmu pengetahuan, B. Ritual keagamaan, atau C. Hal yang tidak penting? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Siswa mampu menjelaskan pengertian qalqalah dalam ilmu tajwid. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan qalqalah dalam ilmu tajwid? Apakah A. Nama lain untuk alif, B. Pengucapan dengan suara yang jelas, atau C. Pengucapan dengan bunyi getar? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13.
Siswa mampu mengidentifikasi huruf-huruf yang mengalami qalqalah dalam ilmu tajwid. Soal nomor 13. Huruf-huruf yang mengalami qalqalah jika disukun atau dimatikan karena waqaf adalah apa? Apakah A. Alif, B. Ta, B. Jim, Qaf, Dal, atau C. Jim, Qaf, Ta? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah macam qalqalah yang terdapat dalam ilmu tajwid. Soal nomor 14. Ada berapa macam qalqalah dalam ilmu tajwid? Apakah A1, B2, atau C3? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat mengidentifikasi istilah qalqalah yang paling ringan dari pilihan yang diberikan. Soal nomor 15. Qalqalah yang terkecil atau paling ringan dalam ilmu tajwid disebut apa? Apakah A. Qalqalah kubro, B. Qalqalah sugro, atau C. Qalqalah amah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Siswa mampu memahami usia Nabi Muhammad saat diangkat menjadi rasul. Soal nomor 16. Kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul? Apakah A. pada usia 30 tahun, B. pada usia 40 tahun, atau C. pada usia 45 tahun? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Siswa mampu mengidentifikasi pesan utama yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 17. Apa pesan utama yang dapat diambil dari Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Apakah A. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan, B. Manusia diciptakan dari segumpal darah, atau C. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Siswa mampu mengidentifikasi fokus utama ayat pertama dari Al-Quran Surat Al-Alaq. Soal nomor 18. Ayat pertama Al-Quran Surat Al-Alaq menekankan pentingnya apa? Apakah A. Membaca dengan menyebut nama Allah, B. Berdoa sebelum membaca, atau C. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Siswa mampu memahami jenis pengetahuan yang disampaikan Allah kepada manusia melalui Al-Quran Surat Al-Alaq. Soal nomor 19. Apa yang Allah ajarkan kepada manusia menurut Al-Quran Surat Al-Alaq? Apakah A. Ilmu pengetahuan tentang alam semesta, B. Ilmu pengetahuan yang belum diketahui manusia, atau C. Ilmu pengetahuan tentang sejarah nabi-nabi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Siswa mampu memahami pesan atau nilai utama yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 20. Mana yang merupakan pelajaran utama dari Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Apakah A. Pentingnya beribadah dengan tekun, B. Kedudukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Mulia, atau C. Kepentingan menjaga lingkungan? Jawabannya yang B. Siswa dapat menjelaskan definisi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah A. Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Sifat yang mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau D. Sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya yang C. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 22. Berapa jumlah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah A. 10, B. 15, C. 20, atau D. 25? Jawabannya yang C. Siswa dapat menafsirkan makna dari sifat wujud. Nomor 23. Apa arti dari sifat wujud? Apakah A. Kekal, B. Ada, C. Berbeda dengan makhluk, atau D. Berfirman? Jawabannya yang B. Siswa dapat mengetahui sifat Allah yang berarti kekal. Nomor 24. Sifat Allah yang berarti kekal adalah apa? Apakah A.
Qidam, B. Baqo, C. Wahdaniyah, atau D. Mukhalafatu lil hawadisi. Jawabannya yang B. Siswa dapat mengidentifikasi sifat Allah yang menggambarkan Maha Kuasa. Nomor 25. Sifat yang menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Kuasa adalah apa? Apakah A. Irodah, B. Kudroh, C. Sama, atau D. Basar? Jawabannya yang B. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat Qidam. Nomor 26. Apa arti dari sifat Qidam? Apakah A. Ada, B. Dahulu, C. Berkehendak, atau D. Hidup? Jawabannya yang B. Siswa mampu menjelaskan sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Nomor 27. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya adalah apa? Apakah A. Qiyamuhu binafsihi, B. Hayah, C. Sama, atau D. Kalam? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat Allah yang berarti Maha Melihat. Nomor 28. Sifat Allah yang berarti Maha Melihat adalah apa? Apakah A. Sama, B. Basar, C. Ilmun, atau D. Kudroh? Jawabannya yang B. Siswa mampu menjelaskan sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Nomor 29. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya adalah apa? Apakah A. Baqo, B. Mukhalafatu lil hawadisi, C. Wahdaniyah, atau D. Irodah? Jawabannya yang B. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat kalam. Nomor 30. Apa arti dari sifat kalam? Apakah A. Mengetahui, B. Berfirman, C.
hidup, atau D. mendengar. Jawabannya yang B. Siswa mampu menjelaskan arti dari sifat mutakaliman. Nomor 31. Apa arti dari sifat mutakaliman? Apakah A. Maha berfirman, B. Maha kuasa, C. Maha mendengar, atau D. Maha melihat? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti Maha Hidup. Nomor 32. Sifat Allah Swat yang berarti Maha Hidup adalah apa? Apakah A. Hayah, B. Sama, C. Basar, atau D. Ilmun? Jawabannya yang A. Siswa mampu menjelaskan sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati. Nomor 33. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati adalah apa? Apakah A. Mautun, B. Hudus, C. Fana, D. Adam? Jawabannya yang A. Siswa dapat mengidentifikasi sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Nomor 34. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya adalah apa? Apakah A. Mumasalatu lil hawadisi, B. Aizun, C. Karohah, atau D. Jahlun? Jawabannya yang A. Siswa dapat mengetahui sifat Allah yang berarti Maha mendengar. Nomor 35. Sifat Allah yang berarti Maha mendengar adalah apa? Apakah A. Sama, B. Basar, C. Kalam, atau D. Hayah? Jawabannya yang A. Siswa mampu menjelaskan sifat Allah yang berarti tidak mungkin berbilang. Nomor 36. Sifat Allah yang berarti tidak mungkin berbilang atau lebih dari satu adalah apa? Apakah A. Ta'adud, B. Qiyamuhu bigoirihi, C.
fana, atau D. Mumasalatu lil hawadisi? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat Allah yang berarti Maha Berkehendak. Nomor 37. Sifat Allah yang berarti Maha Berkehendak adalah apa? Apakah A. Irodah, B. Kudroh, C. Sama, atau D. Basar? Jawabannya yang A. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat jahlun. Nomor 38. Apa arti dari sifat jahlun? Apakah A. Bodoh, B. Tidak ada, C. Baru, atau D. Berbilang? Jawabannya yang A. Siswa mampu menjelaskan sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh. Nomor 39. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh adalah apa? Apakah A. Jahlun, B. Mayitan, C. Aizun, atau D. Bukmun? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Nomor 40. Sifat Allah yang menunjukkan kekuasaannya adalah apa? Apakah A. Kudroh, B. Hayah, C. Sama, atau D. Ilmun? Jawabannya yang A. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat fana. Nomor 41. Apa arti dari sifat fana? Apakah A. Tidak ada, B. Baru, C. Rusak, atau D. Berbilang? Jawabannya yang C. Siswa mampu menjelaskan sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 42. Apa yang dimaksud dengan sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah A. Sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, C.
sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau D. Sifat yang selalu dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya yang C. Siswa mampu mengidentifikasi sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya satu. Nomor 43. Apa sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya satu? Apakah A. Maha berfirman, B. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, C. Maha mendengar, atau D. Maha melihat? Jawabannya yang B. Siswa dapat menjelaskan sifat mustahil yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Nomor 44. Sifat mustahil yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya adalah apa? Apakah A. Mumasalatu lil hawadisi, B. Qiyamuhu bigoirihi, C. Ta'adud, atau D. Adam? Jawabannya yang A. Siswa dapat menafsirkan arti dari sifat qiyamuhu bigoirihi. Nomor 45. Apa arti dari sifat qiyamuhu bigoirihi? Apakah A. Berdiri dengan yang lain, B. Sama dengan makhluk, C. Kekal, atau D. Berbilang? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Nomor 46. Sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu adalah apa? Apakah A. Ilmun, B. Sama, C. Basar, atau D. Irodah? Jawabannya yang A. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat karihan. Nomor 47. Apa arti dari sifat karihan? Apakah A. Terpaksa, B. Lemah, C. Tidak ada, atau D. Baru? Jawabannya yang A. Siswa mampu mengetahui sifat Allah yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati.
Nomor 48. Sifat Allah yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati adalah apa? Apakah A. Hayah, B. Mautun, C. Hudus, atau D. Fana? Jawabannya yang B. Siswa mampu menafsirkan arti dari sifat jahilan. Nomor 49. Apa arti dari sifat jahilan? Apakah A. Bodoh, B. Baru, C. Rusak, atau D. Berbilang? Jawabannya yang A. Siswa mampu menjelaskan bentuk penghayatan dari sifat Al-Wahhab. Nomor 50. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghayatan dari sifat Al-Wahhab? Apakah A. Menjadi orang yang peduli kepada sesama, B. Menjadi orang yang tidak peduli, C. Mengabaikan lingkungan sekitar, atau D. Tidak beribadah? Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.